Salam jemaat Tuhan, selamat bergabung kembali bersama kami di channel YouTube kami GPT Home Kedung Gebang. Kembali di sini bersama kami Theo. Sebelum acara ibadah dimulai, saya mau menyampaikan beberapa hal informasi seputar gereja kami. Berhubung saat ini masih dalam suasana pandemi, kami tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun kita berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya kami menginformasikan untuk ibadah onsite di gereja kami diadakan 1 kali sesi pada pukul 6:30 pagi. Untuk ibadah online tetap bisa disaksikan di channel YouTube kami GPT Home Kedung Gebang pada pukul 7 pagi. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah mujizat dan anugerah terbesar bagi kita orang percaya. Mari kita memberikan ruang yang lebih lagi kepada Tuhan dan Gembala Agung kita untuk menyatakan rencana dan kehendaknya yang sempurna bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama memperingati satu kasih, satu karya yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan kita buat kehidupan kita. Mari saat ini kita mau terus bersyukur karena tanpa korbannya di atas kayu salib buat kehidupan kita, kita pasti akan mengalami kebinasaan. Tetapi oleh karena kasihnya yang luar biasa yang Dia nyatakan buat kita, kita dapat menikmati keselamatan dan jaminan untuk kita hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Ada satu tempat yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau beri
buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan kerjakan buat hidup kami. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh keselamatan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah membuktikan bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Oleh karena kuasa salibmu, kami menjadi milikmu Tuhan. Dan oleh darahmu Engkau menyucikan kami, Engkau menebus hidup kami, Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kemurahanmu, buat kasihmu. Kami tidak bisa hidup tanpa kasihmu dan tanpa kemurahanmu. Kami hidup oleh karena perkataan firman Tuhan. Apa yang Engkau katakan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami tahu Bapa, Engkau memiliki rencana-rencana yang indah di dalam hidup kami. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Kami rindu Tuhan. Kami haus Bapa. Biarlah kami menikmati firman-Mu di sepanjang hidup kami. Karena firman Tuhan kehidupan kami. Karena firman Tuhan kekuatan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Kedung Gebang. Hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah, di mana Kristus menjadi anak domba Paskah, dia mati dan kemudian pada hari yang ketiga, hari ini kita peringati dia bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, dan oleh karena kebangkitannya, saudara-saudara dan saya hari ini memiliki pengharapan yang pasti, yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar dan saudara bisa mempersiapkan catatan saudara, Alkitab saudara. Mari kita mulai membuka di dalam Surat Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, beberapa bagian ini saya akan menjelaskan dari Surat Roma karena memang pewahyuan mengenai pribadi Tuhan Yesus itu begitu kuat dan lengkap, saudara-saudara. Tuhan Roh Kudus berikan kepada Rasul Paulus untuk dijelaskan kepada jemaat Tuhan. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, hari Jumat yang lalu saya menjelaskan kepada saudara bagaimana kita memaknai kematian Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa saudara-saudara, supaya kematian Tuhan Yesus itu bermakna di dalam hidup kita dengan kita membuat pilihan-pilihan. Supaya apa saudara-saudara? Kita menyatu dengan kematiannya Tuhan Yesus, dan ketika kematiannya Tuhan Yesus menyatu, maka kebangkitannya pun akan menyatu di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam seri khotbah mengenai pokok anggur, saudara-saudara melihat bahwa tidak semua ranting yang menempel pada pokok itu menghasilkan buah. Ada ranting yang menempel tapi tidak menghasilkan buah. Itu juga berlaku dengan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Jika saudara dan saya hanya sebagai orang Kristen tetapi bukan sebagai murid Kristus yang benar, murid Kristus yang sejati, maka saudara-saudara, kematian Kristus itu tidak menyatu, tidak kita hayati, tidak kita mengerti. Kematian Kristus menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Demikian pula dengan kebangkitannya akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa salah satu tujuan dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya menghasilkan buah melalui apa? Hidup yang baru. Tidak mungkin saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus menjadi murid Kristus, saudara-saudara, tetapi hidup saudara, pola hidup kita masih pola hidup yang lama. Jika itu terjadi saudara-saudara, maka kita belum mati sebenarnya. Dan kita belum mengalami kelahiran baru.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita belum pernah menyatu dengan kematiannya Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak bisa menyatu dengan yang disebut sebagai kebangkitannya. Saya membuat diagram saudara-saudara. Jika saudara dan saya menyatu dalam kematiannya Kristus, maka saudara akan menyatu dalam kebangkitannya Kristus. Hasil dari menyatu dengan kebangkitannya Kristus adalah hidup yang baru. Jadi goalnya saudara-saudara yang saudara dan saya hari ini saudara-saudara, beberapa saudara sudah melewatinya, beberapa dari antara kita mungkin belum mengerti tujuannya dari kebangkitannya Tuhan Yesus itu apa. Tujuannya adalah saudara dan saya supaya kita memiliki hidup yang baru. Saudara-saudara, kita mengerti, kita memahami bahwa Kristus mati di atas kayu salib, taat saudara-saudara menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat supaya saudara selamat. Itu goal kekal saudara-saudara, itu tujuan kekal kita. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu terjadi, sementara kita masih hidup, maka hidup kita saudara-saudara harus menjadi hidup yang baru. Bukan hidup yang lama, bukan dengan pola yang lama. Jika pola yang lama kita masih mempergunakan tubuh kita untuk senjata kegelapan saudara-saudara, mulut kita pakai untuk berkata kasar, tangan kita pakai untuk berbuat dosa, kaki kita pakai untuk melangkah ke dalam dosa saudara-saudara. Mata kita saudara-saudara mengingini hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu adalah pola hidup yang lama. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya dengan kebangkitannya kita memiliki hidup yang baru, katakan amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Perhatikan saudara-saudara, kamu juga telah mati. Siapa yang mati saudara-saudara? Kamu, saya dan saudara. Bagi hukum Taurat oleh siapa? Oleh tubuh Kristus. Jadi saudara dan saya tidak bisa memenuhi standar tuntutan hukum Taurat. Saudara dan saya sama seperti bangsa Israel, kita tidak bisa mengharapkan kebenaran saudara-saudara dari Allah dengan kita melakukan tuntutan hukum Taurat. Untuk itulah Bapa mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi orang yang terlahir dari bangsa Israel, dari keturunan Yehuda, saudara-saudara, dari keturunan Raja Daud, supaya ia menggenapi segenap tuntutan hukum Taurat, dan puncaknya adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Tuntutannya, puncaknya adalah kematian. Supaya saudara-saudara oleh tubuh Kristus yang sempurna menggenapi hukum Taurat, saudara dan saya mati bagi hukum Taurat. Karena mati, maka saudara dan saya menjadi, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu milik Kristus. Waktu dulu saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan hidup yang lama, kita menjadi milik bagi hukum Taurat. Kita menjadi milik bagi hukum Taurat, saudara-saudara. Sama seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus mengenai hukum perceraian, saudara-saudara. Kita menjadi milik suami kita, jika saudara adalah istri, sebelum dia mati, saudara-saudara, saudara tetap menjadi milik dia. Tetapi ketika dia mati, saudara-saudara, saudara resmi berpisah. Nah, itulah yang terjadi kepada hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus mati, saudara-saudara, di atas kayu salib, dituntut saudara-saudara menggenapi hukum Taurat, tuntutan itu selesai. Dan saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Penting sekali saudara untuk memahami, ketika saudara menjadi miliknya Tuhan Yesus, ada bagian selanjutnya, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi jangan berhenti menjadi milik Kristus, titik. Enggak saudara-saudara, ayat ini menjelaskan di Roma pasal 7 ayat 4, saudara-saudara tandai Alkitab saudara, bagian akhirnya adalah bukan menjadi milik Kristus tok, titik saudara-saudara, bukan sekedar nempel. Saudara-saudara perhatikan, pokok dan ranting, nempel, titik, enggak saudara-saudara, harus menghasilkan buah.
Jadi saudara perhatikan, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara-saudara, jadi jangan saudara-saudara, jangan sampai kita berpikir, saudara-saudara, Yesus mati buat saudara dan saya, menebus dosa kita, saudara-saudara, kita kemudian menjadi milik Kristus, titik. Kemudian kita, saudara-saudara, mengeklaim janji Allah. Saudara-saudara ingat, saudara-saudara, ketika saudara menghasilkan buah di dalam surat Yohanes, Injil Yohanes, saudara, ketika saudara menghasilkan buah, maka saudara memuliakan Bapa. Demikianlah engkau disebut sebagai muridku. Jadi jelas saudara-saudara, ketika saudara menjadi milik Kristus, maka saudara menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, jangan-jangan kita masih menjadi milik dari dosa-dosa kita. Kita masih menjadi milik dari hukum Taurat dan segala tuntutannya. Kita masih menjadi milik bagi kehidupan lama kita. Kita masih menjadi milik bagi kebiasaan-kebiasaan lama. Kita belum menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dibuat di dalam catatan saudara, pertanyaan ini saudara-saudara. Saya milik siapa? Cara taunya gimana? Buah yang kita hasilkan. Kalau kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang jelek, kita masih mempergunakan hidup kita dengan sembrono saudara-saudara, maka saudara dan saya belum menyadari bahwa saudara itu miliknya Kristus. Dan kalau saudara dan saya miliknya Kristus, maka dengan kebangkitannya Tuhan Yesus, saudara menjadi milik Tuhan Yesus dan kemudian menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, kita harus memahami hal ini dengan baik saudara-saudara. Saya jelaskan saudara-saudara dengan pelan saudara-saudara, step by step saudara-saudara, saya pakai bagian ini lagi. Lihat saudara-saudara, ketika saudara menjadi milik Kristus, maka hidup saudara adalah menjadi hidup yang baru. Nah, di titik itulah saudara mulai menghasilkan buah. Jadi saudara mulai menghasilkan buah ketika saudara memulainya dengan saudara memiliki hidup yang baru. Jika saudara dan saya belum menghasilkan buah, belum bisa menghasilkan buah, itu artinya kehidupan kita masih kehidupan yang lama. Ketika saudara dan saya menjadi milik Kristus, pasti saudara memiliki hidup yang baru. Pasti saudara menghasilkan buah. Pasti saudara dibuat Tuhan berbuah-buah berlimpah-limpah. Pasti saudara-saudara. Tapi banyak kali saudara-saudara, kita saudara-saudara muter-muter dengan masalah ini saudara-saudara. Roma pasal 7 ayat 21. Ini yang seringkali menjadi kebingungan banyak sekali orang percaya. Roma pasal 7 ayat 21. Bagian pasal ini saudara-saudara, Roma pasal 7 ini menjelaskan tentang kebingungan kebanyakan orang percaya. Loh, Tuhan Yesus mati buat saya, menebus dosa-dosa saya. Saya menjadi milik Kristus. Tapi kok aku masih berbuat dosa? Nah, saudara-saudara, Paulus menjelaskan hal ini, saudara-saudara, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Perhatikan saudara-saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara lahir baru, saudara, kuasa dosa itu bukan dihilangkan, bukan kehilangan kuasanya sama sekali, tetapi itu di-mute. Saya jelaskan di hari Jumat yang lalu, saudara, itu kayak di-mute itu dikecilkan suaranya sampai habis. Tetapi jika saudara mempergunakan hidupmu, saudara, memakainya untuk berbuat yang salah, yang berbuat dosa, saudara kembali ke pola yang lama, maka saudara membesarkan volumenya, menghidupkan kembali. Caranya adalah saudara taruh di pikiran saudara, camkanlah ini, hendaklah saudara, hendaklah. Jadi kita mulai dari pikiran kita, kemudian kita membuat keputusan saudara bahwa aku tidak mau berbuat ini lagi. Karena apa saudara? Jadi di dalam tubuh kita masih ada daging, kita masih memiliki daging saudara. Di dalam daging kita itu ada keinginan berbuat dosa. Saudara dan saya
jangan menyerah. Jadi jangan sampai kita menyerah. Karena kalau kita menuruti keinginan daging, kita menghidupi keinginan daging, kita membiasakan untuk menuruti keinginan daging, pola itu terjadi terus-menerus di dalam hidup saudara dan saya, maka kita menjadi hamba dosa kembali. Padahal saudara dan saya sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan apabila hal itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya hari ini, di titik ini saudara-saudara itu terjadi kembali, lihat saudara-saudara apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus, ini adalah kesimpulan saudara-saudara dari Roma pasal 4. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Diserahkan, maksudnya diserahkan dihukum mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Tetapi ada bagian yang kedua yang saudara harus pahami dengan baik. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kata karena ini kurang tepat saudara-saudara. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan asli, dalam bahasa Yunani dipakai sebenarnya kata untuk. Saya ambil salah satu terjemahan saudara-saudara, who was delivered for our offense. Jadi diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. And was raised again for saudara-saudara, untuk our justification, untuk pembenaran kita, justifikasi. Jadi pembenaran itu terjadi dari pihaknya Allah. Enggak bisa terjadi dari pihaknya saudara dengan kekuatan kita sendiri. Itu terjadi dari pihaknya Allah. Saudara dan saya mengenakan pakaian dosa. Saudara dan saya memakai hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat ada di dalam hidup ketika kita ada di dalam kehidupan kita yang lama sebelum saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menjadi satu di dalam kematiannya Tuhan Yesus, saudara menyatu di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus. Pakaian dosa ini saudara-saudara dilepaskan, saudara-saudara dikenakanlah pakaian kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa berasal dari diri kita. Untuk itulah banyak orang Kristen frustasi saudara-saudara. Wah, aku bolak-balik kok berbuat dosa ini lagi. Dan ketika saudara perhatikan ini saudara, ketika saudara berbuat dosa diulangi lagi, kita membuat janji-janji. Dan kalau saudara berjanji, apa yang keluar dari hidup saudara? Kekuatan kita. Saudara, pembenaran itu datang dari pihak Allah. Jadi saudara dan saya tidak bisa membuat diri kita benar. Oh enggak bisa saudara-saudara. Lihat saudara-saudara di dalam perjanjian lama, di dalam kemah suci. Pembenaran, pengudusan itu dilakukan dengan pemercikan darah. Harus ada korban baru dibenarkan. Ketika orang membawa korban penebus dosa saudara-saudara, yang dicek itu hewannya bukan orangnya. Hewannya dicek sempurna, saudara-saudara tidak ada cacat celah, kemudian orang ini harus menumpangkan tangannya. Supaya apa? Dosa orang ini ditimpakan kepada korban, kemudian kesempurnaan dari korban itu saudara-saudara menjadi milik orang ini. Itu adalah lambang dari korban Tuhan Yesus. Supaya apa? Dosa saudara ditimpakan kepada Tuhan Yesus dan ketaatannya Tuhan Yesus Bapa lihat sebagai pembenaran, alat untuk membenarkan saudara. Jadi kita saudara-saudara dibenarkan karena kebangkitan dan dibangkitkan untuk pembenaran. Nah, kalau saudara sudah dibenarkan, maka yang saudara dan saya harus lakukan adalah hiduplah dengan pola hidup yang baru supaya kita menghasilkan buah. Tetapi apakah ketika saudara mencoba pola hidup yang baru tidak ada tantangan saudara? Rasul Paulus jelaskan saudara, ada banyak duka cita. Ada banyak kesusahan. Ada banyak penderitaan yang kita alami. Karena kita saudara masih punya tubuh daging. Kalau saudara dan saya tidak mau sengsara, menderita, melawan keinginan dosa, maka kita pasti akan menjadi hamba-hamba dosa. Pasti menjadi hamba dosa kalau diulangi terus menerus.
Saudara, dalam pola hidup kita yang lama kita suka berkata kasar. Kemudian suatu kali ketika saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara terpancing, ditekan saudara sampai kepada titik saudara marah, kemudian berkata-kata kasar. 1 kali, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali saudara-saudara. Begitu saudara menuruti, tahu-tahu saudara sudah kembali menjadi hamba dosa. Saudara-saudara ingat balik, saudara-saudara. Kristus dibangkitkan untuk pembenaranmu, untuk pembenaran saya. Setelah itu terjadi, maka yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah mulailah hidup yang baru supaya saudara menghasilkan buah. Ketika saudara menjadi milik Kristus, maka saudara menghasilkan buah. Ketika saudara menyatu dengan kebangkitannya Tuhan Yesus, saudara juga dibangkitkan saudara bersama dengan Kristus, maka saudara menghasilkan buah bagi Bapa. Buat pertanyaan ini saudara-saudara di catatan kita, saudara-saudara. Apakah saya sudah cukup berjuang sampai dengan hari ini? Ataukah saya belum cukup berjuang sampai dengan hari ini? Pertanyakan ini saudara-saudara kepada diri kita sendiri. Mari kita mengevaluasi saudara-saudara perjuangan kita, saudara-saudara. Supaya apa saudara-saudara? Yang terjadi saudara-saudara adalah kasih karunia itu turun saudara-saudara atas hidup kita. Kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tetapi semua oleh kasih karunia Tuhan. Melimpah atas hidup saudara supaya kita terus menerus hidup baru menghasilkan buah. Hidup baru menghasilkan buah. Hidup baru kita menghasilkan buah. Kita memberitakan kematian Tuhan Yesus, tetapi kita juga membawa dan memberitakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Gimana caranya? Menghasilkan buah. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga. Engkau mengalahkan maut dan Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan karena kebangkitan-Mu saudara-saudara, Tuhan, saudara-saudara kami semua dibenarkan. Terima kasih Tuhan karena kebangkitan-Mu kami semua dibenarkan. Kami mulai hidup baru dan kami mulai menghasilkan buah. Terus menerus menghasilkan buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, pimpin kami semua untuk kami hidup di dalam anugerah-Mu, bukan di bawah hukum Taurat. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan, terimalah berkat yang dari Bapa. Dan karena kasih-Nya Tuhan Yesus yang besar atas hidup saudara dan saya, dan karena tuntunan Tuhan Roh Kudus sampai dengan saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus memberkati.